lagi buka Assalamualaikum Gmail-nya. Bu Bunda Eni. Sekedap, Pak. Oh ya, ini tadi saya buka Gmail-nya, maaf Bapak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tatak. ya. Terima kasih Bu Eni. Nggih. Bagaimana kabar hari ini Bu Eni? Alhamdulillah ya, baik, luar biasa, sehat, Bapak. Semangat ya Bu Eni. Insya Allah Pak, selalu semangat. Ya. Untuk siang hari ini apa yang akan kita ini Bu bicarakan Bu terkait dengan ini pertemuan hari ini Bu? Iya ini Pak, untuk siang hari ini saya ini ada permasalahan penyampaian materi interaksi sosial dan dinamika sosial Bapak. Karena memang ini materi baru Bapak. Kebetulan tahun ini kan saya baru mengajar kurikulum merdeka. Iya. Sebelumnya kan kurikulum 13 saya mengajar fisika Bapak pada kurikulum Hmm. 2000 kurikulum merdeka ini fisika dilebur, fisika, kimia, sosial dilebur jadi IPAS. Lah, pada bab ini itu bab sosial Bapak. Jadi di sini Hmm. temanya interaksi sosial dan dinamika sosial. Lah, permasalahan yang saya hadapi itu saya apa ya, proses pembelajaran yang akan saya lakukan supaya tujuan pembelajaran yang saya buat itu bisa tercapai Bapak. Karena ini memang materi baru buat saya juga sebagai guru gitu Bapak. Hmm. Gitu ya Bu Eni. Terus Iya. harapan dari Bu Eni apa yang kita harapkan dari pertemuan kita siang hari ini Bu? Harapannya nanti dari pertemuan kita bisa menemukan win-win solution Bapak untuk mengatasi permasalahan saya tadi Bapak. Oh gitu. Jadi terkait Iya. dengan materi interaksi sosial dan dinamika sosial ya Bu. Iya Bapak. Nah ini bagaimana Ibu ini merencanakan untuk mengintegrasikan materi ini ke dalam pembelajaran Ibu? Oh gitu ya Pak. Jadi rencana saya supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan, mencapai tujuan pembelajaran di mana siswa bisa menjelaskan tentang interaksi sosial, dinamika sosial, siswa bisa menganalisa perihal interaksi sosial dan dinamika sosial dengan baik, itu uh, saya mencoba anak-anak itu saya minta mereka untuk ini Bapak, untuk mengamati kegiatan sosial yang ada di lingkungan mereka, seperti yang pertama kegiatan jual beli di pasar, begitu Bapak. Terus yang kedua kegiatan interaksi kemasyarakatan di lingkungan RT atau RW mereka gitu Bapak. Minimal di situ dulu. Itu yang awal saya lakukan Bapak. Mengamati dulu ya Bu, belum ke turun langsung ke ikut berproses gitu Bu. Setelah mengamati Bapak, nanti akan saya buat kelompok. Rencananya saya buat kelompok begitu. Nanti kelompok itu akan survei sosial dan ekonomi Bapak, survei Hmm. sosial di lingkungannya masing-masing. Jadi misalnya kelompok itu ada 4 anak, nanti mereka akan menentukan di RT-nya siapa begitu. Misalnya anak A, B, C, D. Oh di lingkungannya A, berarti mereka akan wawancara sama Pak RT. Yeah. Begitu perihal tatanan yang ada di lingkungan RT mereka dan juga ada survei sosial ya tentang pendidikan, ekonomi gitu di keluarga, minimal 10 keluarga sebagai sampling dari lingkungan RT yang ditunjuk tadi Bapak. Itu rencananya Bapak. Hmm. Terus tantangan terbesar yang dihadapi apa Bu dalam mengajar materi interaksi sosial dan dinamika sosial ini Bu? Lah, tantangannya gini Bapak, mungkin ini sesuatu yang baru buat saya mencari model-model pembelajaran dan metode yang tepat yang saya gunakan supaya
saya bisa memberikan proses pembelajaran yang mengena, sehingga anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tuliskan tadi bersama anak, begitu Bapak. Itu kendalanya, tantangan saya itu seperti itu Pak, mencari tadi metode, model yang tepat begitu untuk pembelajaran materi sosial ini Bapak. Ya, berikutnya terkait ini Bu, terkait apa? Bagaimana Ibu ini mengevaluasi pemahaman masing-masing siswa ini Bu terkait dengan materi tersebut? Untuk mengecek pemahaman siswa tersebut, nanti saya akan membuat asesmen penilaian Bapak. Jadi di sini saya ada 2 asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif ini saya gunakan untuk perbaikan proses pembelajaran saya. Ketika anak melakukan pengamatan, di situ kan saya membuat kriteria penilaian Bapak. Nah, ketika anak itu mencapai penilaian yang saya harapkan, berarti anak ini sudah bisa masuk ke pembelajaran berikutnya. Berarti anak sudah mempunyai kesiapan belajar yang baik, begitu Bapak. Nah, kemudian ketika dia melaksanakan proses itu sampai selesai proses, maka saya akan melakukan asesmen sumatif kepada anak tersebut. Nah, pada nilai asesmen sumatif itu nanti saya bisa menganalisa bahwa anak ini sudah mempunyai pemahaman yang bagus atau belum, gitu Bapak. Kan ada kriteria pemahaman di penilaian sumatif saya. Gitu. Iya, Bapak. Jadi itu nanti akan bisa menilai keterlibatan mereka dalam interaksi gitu ya Bu ya? Iya Bapak, nanti ada rubrik penilaiannya Bapak. Rubrik Gitu. penilaian, jadi ketika mereka ada interaksi sosial yang mereka amati, ada interaksi ketika mereka wawancara dengan Pak RT, ketika mereka melakukan survei kepada keluarga yang ada di RT tersebut, nanti di situ ada rubrik penilaian dari cara dia berkomunikasi, gestur badannya, sikapnya, bahasanya, itu sudah bisa kita lihat apakah terjadi interaksi sosial yang baik atau tidak, gitu Bapak. Dari keterampilan yang saya nilai salah satunya. Terus alternatif lain Bu, alternatif lain terkait pembelajaran ini Bu. Alternatif lain Bapak, saya selain solusi tadi, saya juga menerapkan siswa untuk menganalisa kejadian-kejadian yang ada di lingkup yang lebih luas secara nasional ataupun secara internasional. Secara nasional misalnya mereka menganalisa adanya trending remaja yang mengikuti idolanya. Terkadang ada remaja yang mengikuti gaya hidup idolanya sampai dia kehilangan identitas dirinya. Jadi saya minta anak itu untuk menganalisa faktor-faktor penyebab interaksi sosial apa yang menyebabkan remaja tadi melakukan hal tersebut. Ini secara nasional begitu. Terus secara internasionalnya saya minta mereka untuk menganalisa hubungan sosial yang terjadi antara kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Singapura mungkin, antara Indonesia dengan Malaysia atau Malaysia dengan Singapura gitu. Itu kerjasama bilateral sosialnya bagaimana, itu saya minta anak untuk secara kelompok ya Bapak, untuk menganalisa kasus-kasus tersebut gitu. Harapan Ibu terhadap siswa Ibu seperti apa Bu? Harapan saya terhadap siswa saya itu mampu memahami bagaimana cara berinteraksi sosial dengan baik. Bagaimana anak-anak itu bisa melakukan kontrol diri mereka terhadap adanya akulturasi budaya dan akulturasi budaya sosial juga ya. Itu yang mempengaruhi gaya hidup, pola pikir mereka selaku generasi muda gitu. Jadi harapan saya mereka nantinya akan tetap mempunyai budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak. Karena kan kalau kita lihat sekarang sosial dalam kemasyarakatan itu sudah mulai menurun, adanya gotong royong, kerjasama, budi pekerti, sopan santun, seperti itu. Lah, harapan saya melalui ini anak-anak saya akan
tercipta suatu karakter yang berbudi pekerti luhur gitu, Bapak. Jadi dalam pembelajaran ini Ibu tidak melibatkan rekan sejawat Bu untuk apakah langsung siswa ke masyarakat gitu Bu? Saya libatkan rekan sejawat Bapak. Jadi ketika saya melakukan hal seperti ini, saya melibatkan beberapa rekan. Yang pertama yaitu guru bahasa Indonesia. Karena guru bahasa Indonesia ini dia akan bisa menilai cara berkomunikasi dengan mimik dan dengan gestur tubuh yang baik bagaimana gitu Bapak. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya berkolaborasi dengan guru BK Bapak. Guru BK ini nanti yang akan menganalisa secara psikologis anak, apakah anak ini mampu melakukan perbaikan diri mereka di tengah maraknya akulturasi budaya yang ada. Ada asimilasi budaya juga yang mereka lihat sehari-hari melalui media gitu ya Pak, melalui smartphone mereka atau melalui televisi atau melalui media apa yang sekarang ini kan IT digital semakin tinggi begitu Bapak. Jadi sekarang saya masih menggandeng 2 itu dan juga menggandeng guru-guru satu mapel saya, mapel project IPAS di MGMP sekolah Bapak. Terima kasih Bu Eni. Bagaimana sudah ada solusi terkait dengan permasalahan Ibu ini Bu? Ya Alhamdulillah Bapak sudah menemukan. Ini sudah terbuka wawasannya lebih luas lagi gitu. Iya Bapak ini. Jadi saya bisa menemukan solusi tadi ya dari arahan dari Bapak Tatak. Saya bisa mencari solusi tadi dengan survei, wawancara, dan analisa kejadian secara nasional maupun secara internasional. Terima kasih waktunya Bu Eni. Bagaimana perasaannya untuk coaching hari ini Bu? Sangat senang sekali Bapak, luar biasa. Saya jadi lebih lega begitu karena permasalahan saya sudah mulai terurai untuk penyampaian solusi dari permasalahan saya, Bapak. Iya. Untuk pertemuan siang hari ini saya cukupkan Bu Eni. Terima kasih waktunya. Semoga pembelajaran Bu Eni berjalan lancar, anak-anak sesuai harapan dari Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.